Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Cak Bogel. Mudah-mudahan kawanku semuanya sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Masih kita kawal kasus Vina Cirebon, dan ini adalah video terbaru terkait kasus Vina Cirebon, dan akan kita ikuti bersama-sama videonya. Kapolda telah memerintahkan untuk membentuk tim dari Bitkum Bidang Hukum Polda Jawa Barat. Tim ini telah terbentuk dan tentunya untuk menghadapi gugatan pra-peradilan dari tersangka PS ataupun kuasa hukumnya. Apa hubungannya kasus pembunuhan ini sama ijazah sama KTP? Kecuali kalau pemalsuan ijazah ataupun ijazah ini dipakai untuk membunuh. Ya, copot itu Kapoldanya, Pak. Copot itu DKM. Perkaranya Peggy Setiawan ini, Peggy Setiawan sampai detik ini saya berani mengatakan bukanlah pelaku kasus pembunuhan itu. Dia hanyalah korban penzoliman menurut saya. Dari mana saya sampai berani mengatakan itu? Peggy ini ditahan oleh pihak kepolisian hanya dua alat bukti. Satu, dikatakan berdasarkan ijazah KTP. Apa hubungannya kasus pembunuhan ini sama ijazah sama KTP? Kecuali kalau pemalsuan ijazah ataupun ijazah ini dipakai untuk membunuh. Itu kan yang masuk di akal. Yang kedua, saksi. Saksi ini saksi yang tidak dapat dipercaya. Ataupun kita anggap saksi-saksi tetap nilainya satu saksi. Tidak bisa. Makanya yang lebih parah lagi, tadi saya komunikasi ke ketua kami yang ada di Cirebon. Saya menanyakan, penahanan Peggy Setiawan ini habisnya sampai tanggal 10. Sampai sekarang surat penahanan tidak diberikan ke kami. Perpanjangan penahanan tidak diberikan ke kami. Loh, ini maksud saya, perkara ini kan perkara yang sangat perhatian publik. Kok berani-beraninya gitu, dari Polda itu tidak perpanjangan penahanan tidak diberikan ke kami gitu loh. Yang menjadi perhatian publik aja, dia berani gitu loh. Apalagi tidak menjadi perhatian publik. Saya ingat kata-kata Kapolri. Kapolri mengatakan, kalau menjadi sahabat Kapolri, kritiklah Kapolri yang pedas. Maka yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi itu jadi sahabatnya Kapolri. Masih bersama Cak Bogel, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Katanya 81-nya itu memang karena di bawah umur, maka kena 8 tahun. Maka apa-apa yang dikeluarkan, yang diucapkan oleh Saka itu memang benar. Saya pun dapat laporan seperti itu. karena saya kritik Kapolri yang pedas. Mana janjinya Kapolri? Kapolri pernah mengatakan, loh, kalau busuk ekor, potong kepala. Sekarang potong kepalanya, copot itu Kapolda Jawa Barat, copot itu DKM. Buktikan dong. Buktikan, mana? Curahan saya untuk Bapak Presiden Republik Indonesia. Sebelum berakhirnya nyawa saya di dunia ini, karena banyaknya tekanan intimidasi. Ya Pak, saya harap Bapak Presiden dan Kapolri membenahi undang-undang, pasal-pasal tentang hukum di negara ini. Itu satu. Terhadap orang tuanya korban, si Eki, Ibtu Rudiana, saya prihatin. Tetapi dia salah menyalahi aturan. Dia membuat surat perintah penyelidikan. Loh, Kapolresnya kemana? Kok itu loh ikut surat penyelidikan? Dia pun jabatannya Kanit Narkoba. Bukan jabatan Kanit, ini loh, di Krimum loh. Kriminal umum, bukan. Nah ini udah salah, semuanya udah salah. Maksud saya salah, ayo kita benahi sama-sama. Saya minta sama Kapolri, ayo kita benahi sama-sama. Kita benahi sama-sama. Apa yang disampaikan Kapolri salam presisi, kata salam presisi gimana? Buktinya apa sekarang ini? Sekarang saya kemarin, udah hampir 1 minggu, saya minta agar gelar perkara khusus. Sampai sekarang tidak ada jawabannya. Mana salam presisinya tuh mana gitu loh. Saya sampaikan, minta tolong sama Kapolri ini. Jangan karena oknum Kapolri, saya sangat sayang, saya sangat cinta pada Polri. Tapi jangan karena orang-orang tidak profesional merusak Kapolri. Ini loh, ya saya khawatir gini loh. Ada orang-orang tidak profesional.
Banyak kok yang bisa menjabatan Kapolda itu banyak kok. Banyak perwira-perwira yang lain bisa menjabat Dirkrimum itu banyak kok. Itu. Berarti skenario udah tidak benar. Melaporkan mereka-mereka yang melakukan penyiksaan terhadap tersangka pada saat di Polresta Cirebon Kota. Kalau Polda Jabar clear ya, tidak melakukan sesuatu dan welcome mereka sama kami. Nah ini kesalahan fatal ini ada di orang tuanya daripada si korban dan Kapolda harus segera mencopot dia itu. Budi Permadi yang bebas pada tahun 2019 lalu mengatakan bahwa saat masih di dalam tahanan sering berbincang dengan 7 terpidana kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon. Bene di dalamnya saya ketemu dengan para terdakwa kasus Vina yang mereka itu masuk pada tahun 2016. Dan kapasitas saya di dalam penjara itu sebagai tamping masif. Dan tentunya kalau ada para napi yang baru pasti ketemu dengan saya. Sebagai untuk memotivasi hidup, Anda mesti survival di dalam penjara atau apa-apa. Dan di situ dan memberikan pengarang-pengarang bahwa Anda hidup di dalam napi itu mesti baik dan benar. Jangan sampai muncul masalah baru. Selalu mengatakan seperti itu pada napi-napi baru tadi. Dan yang kedua, yang sangat menggelitik saya adalah ada napi yang kasus Vina tadi pembunuh. Dia curhat ke saya secara pribadi ngobrol kalau saya itu bukan atau ya mereka kalau ngobrol kayak gini dia bukan pelakunya. 7 orang. Yang ke-7 orang itu, nah saya bilang loh, kok kenapa Anda bukan pelakunya ada di sini? Ini kan sudah terlambat, sudah ada di dalam bicara bukan pelakunya. Kenapa tidak waktu proses pem-BAP-an sampai proses persidangan Anda tidak mengatakan seperti itu? Dia katakan di waktu proses pem-BAP-an saya itu digulung habis. Artinya di gulung ini adalah mendapat perlakuan kekerasan oleh para petugas di Polresta maupun di Polda untuk mengakui apa yang dia tidak lakukan. Ini kan lucu. Kenapa dia jangan ngomong? Saya takut, saya udah nggak tahan nih fisik saya. Selesai dari Polresta tidak ada pengakuan, dibawalah 6 orang tadi di Polda. Di Polda pun mendapat perlakuan yang sama. Selesai itu ya kemudian udah sembuh baru persidangan. Nah yang lucunya lagi saya ngomong, kenapa pengacara tidak membela Anda? Secara implisit bagian daripada tugas pengacara dong. Ya pengacara itu tidak ada pembelaan, dia membaca normatif sesuai dengan BAP. Ya maka tidak terjadi kerusuhan, landai-landai saja persidangan. Ya yang kasihan adalah mereka-mereka yang memang terdakwa sampai kena tuntutan seumur hidup. Katanya 81-nya itu memang karena di bawah umur maka kena 8 tahun. Maka apa-apa yang dikeluarkan, yang diucapkan oleh Saka itu memang benar. Saya pun dapat laporan seperti itu dari yang 7 orang tadi. Maka saya punya pemikiran bahwasanya proses dari awalnya pun sudah terjadi manipulasi. Tidak ada satu kebenaran. Ya, maka muncul jadi terkesan polisi ini asal tangkap. Sangat ironis. Kalau polisi asal tangkap saya mendengar di mana-mana seringkali dilakukan. Tapi hanya sebatas salah tangkap, begitu sampai Polresta selesai. Nyampe Polres selesai kan. Kembali lagi ke yang tadi pengakuannya itu dari siapa itu pengakuan? Ya pengakuan salah satu narapidana itu namanya Sudirman ya. Sudirman itu mengatakan saya tidak melakukan tapi saya takut. Kenapa takut? Badan saya sakit. Pukulin dapain. Itu pengakuan dia ke saya. Ya sama petugas tentunya. Sama petugas melakukan seperti itu. Itu suruh melakukan pengakuan atau suruh mengakui apa yang tidak dia lakukan. Oke sahabat dimanapun saudaraku berada, itu tadi video yang bisa Cak Bugel suguhkan untuk saudaraku semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.